Hai Insertizen, gak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sampai-sampai gak sadar nih kalau babak 10 besar sudah di depan mata. Pastinya peserta sudah memiliki konsep pamungkas masing-masing untuk dapat menggemparkan panggung Indonesia Mencari Bakat 2021. 10 bakat terbaik ini akan ditampilkan pada 2 hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Sambil menunggu dan mulai voting peserta favorit Insertizen, lebih baik kita ke studio tempat Rizal coaching yuk. Hai Insertizen, hari ini aku mau latihan sama Coach Kenan. Mau tahu nggak latihannya gimana? Yuk ikut aku ke dalam. Halo Kak Kenan. Halo Rizal, pas banget nih buat hari ini ya. Iya. Nih silakan. Harusnya sih bisa sih. Jadi kita mulai latihan yuk Kak. Ayo pasang-pasang barang dulu ya. Hari ini dan kemarin Rizal dia sudah berlatih sekalian menyiapkan skenario sih untuk menghadapi babak 10 besar di Indonesia Mencari Bakat. Oke sih, emang persiapannya Rizal karena dia emang anaknya itu terkonsep ya, rapi. Jadi dia datang ke tempat latihan sudah membawa sesuatu. Kita di sini tinggal eksekusi, merapikan durasi. Ya dalam 2 hari ini sih harusnya sudah siap. Latihan hari ini aku udah merasa cukup mateng dan juga udah merasa siap buat perform Cuk. Iya sih, kesulitannya karena nambah alat musik itu jadi harus latihan lebih lagi. Tapi bagus sih aku bisa mengeksplor yang lebih lagi tentang musik ini. Yang pastinya dari komen-komen juri itu aku bisa belajar lebih lagi dan juga mungkin aku lebih kreatif dalam memikirkan konsep dan juga lebih banyak untuk mengeksplor lagi sih yang aku belum bisa eksplor itu. Sepertinya Rizal benar-benar sudah siap mengguncang panggung IMB 2021 dengan bakat memainkan piano yang ia miliki sejak kecil. Tapi, bagaimana sih sebenarnya perkembangan pianis tampan ini selama berlatih dari minggu ke minggunya? Sebenarnya kalau Rizal itu karena anaknya memang sudah tekniknya tinggi, skillnya sudah bagus, dan untuk hearing dia musiknya oke juga. Jadi tinggal kita bahas detail-detail saja. Ya 1-2 hal yang sangat kecil lah secara teknis. Cuma memang kalau Rizal ini kan masih baru di dunia pertelevisian ya kayaknya ya. Jadi kita banyakkan ngomongin soal apa yang nampak nyata di depan kamera sama yang bisa memukau juri sih. Oke, selama 4 kali saya sudah bertemu dengan Rizal, sudah workshop, latihan bareng. Progresnya Rizal ini terasa sangat signifikan ya, terutama di sisi kesadaran kamera. Jadi mungkin kalau dulu Rizal berangkat dari dunia klasik kan ikut kompetisi, dia fokus main, ekspresinya dilihat sama penonton. Kalau sekarang dia sudah mulai sadar kalau harus ngeliat kamera, harus tinggal senyumnya aja yang kurang. Kalau mungkin dia senyum, mungkin nanti Cinta Laura bisa terpukau banget sih kayaknya. Ya intinya Rizal punya bibit untuk jadi superstar harusnya ya. Tapi tetap masih latihan loh. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya konsep seperti apa lagi sih yang akan ditampilkan pada babak 10 besar besok? Apa benar kalau Rizal akan memainkan alat musik selain piano? Yang pasti temanya film. Kalian tunggu aja deh, ntar penampilanku pasti menarik. Semoga. Ada koreonya, tapi masih banyakkan porsi main pianoku juga sih. Dibandingkan minggu-minggu kemarin, kalau buat aku sendiri sih lebih sulit yang ini dan pastinya akan lebih seru sih kalau buat aku. Semoga buat kalian juga. Dari vibes-nya juga pastinya lebih seru karena temanya juga film dan juga adanya alat musik baru itu pastinya harusnya lebih seru sih. Di lagu ini, penampilan kali ini di tengahnya kita selipkan sesuatu yang seharusnya bisa memukau para juri dan penonton ya. Ini sisi yang nggak pernah ditampilkan Rizal sebelumnya. Ya ini yang latihan paling keras kali ini. Di tengah-tengah penampilan, ditunggu aja. Semangat Rizal! Tentunya karena sudah mengintip latihan tadi, semakin membuat Insertizen penasaran kan ya? Alat musik baru seperti apa lagi sih yang akan dimainkan Rizal nanti?
Oh iya, sudah pasti kalau keberhasilan peserta menuju babak 10 besar ini berkat banyaknya voting yang diberikan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat dekat, bahkan ada juga loh dari penggemar mereka. Ngomong-ngomong soal penggemar, tahu nggak sih Insertizen kalau 10 besar ini sudah ada yang memiliki fanbase? Wah, kita cari tahu yuk, dari 10 peserta ini mana sih yang sudah memiliki fanbase? Udah ada 3 nama. Apa aja tuh? Wali Indonesia, mewakili semua provinsi, ada Kalimantan, ada Kalimantan Tengah, Aceh, ada SNI Sahabat Publik Indonesia, perwakilan provinsi juga, ada Setelah sebulan di IMB, kemarin tiba-tiba ada kayak yang follow, terus kayak Kak Amel, boleh dong aku bikinin fansbase gitu buat Kak Amel. Beneran serius kayak ya ampun, aku jadi kayak beneran nih, aku ini bukan siapa-siapa gitu. Kayak di Instagram ada sih mymelimar_ofc gitu, official gitu. Thank you. Fanbase aku belum punya sih, kayak aku juga nggak tahu ya. Kita bukan nyebut fanbase sih, tapi lebih kepada teman-teman yang support kita dan mereka menamakannya Aku Kesatria. Aku Kesatria. Kita baru tahu juga. Iya, kita baru tahu juga baru-baru sih ada. Setelah penampilan kita yang pertama, yang kedua ding yang tanpa Batara, live pertama. Udah punya fans belum? Udah. Nama fansnya apa? Instagram apa namanya? Ada Instagram ya? Ada. Apa nama fansnya? Siap, lupa. Kalau untuk di IMB sih sebenarnya belum ada, tapi dulu itu pernah ada yang buat VN Nation, ada yang pernah buat Auderova. Cuman kayaknya udah nggak aktif lagi sih. Kalau di IMB ini belum ada yang buat lagi. Udah, kebetulan kita thank you sebelumnya, makasih banget buat teman-teman seluruh Indonesia yang udah dukung kita dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kota Bandung, Jawa Barat, West G Fams. Itu nama fanbase kita. Sebenarnya sih aku belum punya dan aku belum kepikiran juga buat bikin fanbase. Aduh, fanbase gak ada sih kayaknya, belum ada. Doain aja nanti kesini ada fanbase-nya. Wah, hebat juga ya kalian, sudah ada fanbase yang bahkan membuatkan akun Instagram khusus. Bahkan, gak cuman itu aja nih, ternyata ada juga loh grup chat khusus yang dibentuk untuk mendukung peserta IMB 2021 ini. Kita sebenarnya punya grup WA yang memang teman-teman yang mau support Kesatria bisa masuk ke dalam grup WA tersebut gitu. Ada grup gitu ya, ada grup. Jadi ada grup, kita tuh ada grupnya juga gitu. Terus lucunya mereka tuh suka absen vote gitu, absen vote 1 gitu. Iya. Tiap jam sekali. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah ngevote dan support terus West GV. Thank you. Tapi apa sih sebenarnya yang kalian rasakan ketika tiba-tiba ada saja yang membuat akun fanbase seperti itu? Dan melalui diary IMB ini, apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada penggemar kalian? Terima kasih kepada fans Walid semua yang telah mendukung Walid hingga detik ini. Alhamdulillah Walid lolos ke babak 10 besar. Terima kasih banyak. Itu jadi rasa bangga dan haru buat kita ya, karena kepercayaan orang yang ditaruh besar sama Kesatria, dan Kesatria bertanggung jawab untuk tidak mengecewakan para Aku Kesatria. Ya, senang. Iya. Jangan lupa vote ya. Dan terima kasih juga udah dukung saya. Gila sih, kayak nggak nyangka aja gitu. Aku merasa aku manusia biasa. Aku merasa aku manusia biasa, terus tiba-tiba ada yang kayak ngefans sampai segitunya, kagum sama aku tuh. Aku kayak, ya ampun, kamu nggak salah orang, aku cuma orang biasa. Kayak nggak percaya aja, cuman ya dari situ aku belajar untuk tidak mengecewakan orang lain lah gitu. Jadi udah punya orang yang mempercayakan hatinya kepadaku, jadi harus aku jagalah kebanggaan mereka gitu dengan baik-baik, mulai dari juga jaga performance, jaga attitude, semuanya gitu. Walau ada peserta yang belum memiliki fanbase, tapi diam-diam mereka sering mendapatkan pesan penyemangat loh dari orang terdekat hingga orang-orang yang mereka belum kenal sekalipun. Kalau yang DM ada, kalau yang cari ada. Bahkan sebenarnya yang bikin aku terkejut itu adalah kayak kemarin tuh aku lagi nyari sesuatu di plaza, terus tiba-tiba ada yang kayak nge-notice gitu, bilang kayak kamu nggak kenal ini siapa, dibilang sama satpamnya gitu. Ini yang main sulap di Indonesia Mencari Bakat, itu aku kayak yang bener-bener kerasa kayak oh ternyata ada yang nonton, ternyata ada yang suka gitu.
kayak semangat ya, aku doain kakak menjadi juara kayak gitu-gitu. Terus aku kayak thank you karena udah ngedukung aku, walaupun nggak kenal tapi mendukung itu kayak aku terharu sih dengan orang-orang yang kasih support lewat DM gitu. Ada aja sih yang DM teman-teman, ya aku anggapnya semua teman-teman semua sih. Kalau dianggap fans mah nggak ada apa-apanya sama yang lain, aku nggak ada fans sih sepertinya. Udah, yang penting yang ngechat aku berusaha untuk balas semuanya karena semua aku anggap teman-teman yang support selalu. Macam-macam sih, yang nyemangatin ada, yang doain ada, yang ganjen juga ada, macam-macam pokoknya. Tipe-tipe orang banyak sih. Kalau kalian diberi kesempatan untuk membuat nama fanbase sendiri, kira-kira apa tuh nama yang cocok buat kalian? Waduh, apa ya? Belum kepikiran. Ada ide nggak? Aku Aladu Lovers. Ya, belum tahu sih. Udah, pokoknya semua teman-temanku semua saat ini belum ada kepikiran begitu. Yang penting aku do the best for everything lah. Aku nggak pinter buat nama sih, jadi apa aja aku terima. Belum sih, belum ada kepikiran mau namanya apa. Cuman kalau misalnya apapun namanya sebenarnya kan tujuannya adalah kayak apresiasi dari orang lain. Jadi apapun namanya itu bakal aku sukai juga. Belum tahu sih ya. Mungkin Insertizen bisa kasih suggestion. Wah, sepertinya Rizal sudah siap nih dengan nama Rizal Lisiusnya. Kalau yang lain nanti menyusul aja ya. Hehehe. Kalau tadi udah mengulik seputar fanbase 10 besar peserta IMB 2021, sekarang saatnya peserta melakukan klarifikasi dalam Komedo Komentar Netizen Indo. Let's go. Hai, kami dari Kesatria. Sampurasun. Kami dari West TV. Jumpa lagi dengan Amelia dari Sidoarjo dan saatnya sekarang adalah Komedo. Hai Insertizen, selamat datang di Komedo Komentar Netizen. Let's go bacain komen-komen netizen. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini juara. Amin. Amin. Oke, komen yang pertama dari Lanlim. Amelia, kamu bukan hanya punya suara emas saja, wah, tapi hatimu pun juga seperti emas. Saya setuju dengan pendapatmu, mereka bukan sayanganmu, mereka adalah kawan-kawanmu. Maju terus, arek Sidoarjo. Gimana Ya. tanggapannya? Memang semuanya di sini udah aku anggap sebagai teman, adik-adikku semuanya. Aku sayang banget sih sama mereka. Jadi kayak setiap kali eliminasi nih, banyakan sedihnya daripada senangnya gitu. Jadi senangnya cuman beberapa detik, aku lolos gitu. Tapi abis itu langsung, iya kayak harus ada yang pulang gitu kan. Aduh, nggak mau banget ya. Aduh, sedih banget ya pokoknya. Yang pertama, kenapa ya masih tertarik kalau Rizal main piano klasik kayak beberapa minggu lalu? Tetap semangat Rizal karena selalu diberi tantangan dari juri. Semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik minggu depan. Thank you dari Pelita Sinar udah memberi komen yang positif dan membangun buat aku. Oh, ini nih guys, nih ada yang komen nih. Komennya Cinta Laura gak relate sama tema Bollywood katanya. Jadi ceritanya itu memang kita kemarin itu dapat komentar Masukan lah, masukan. Cinta Laura nggak suka kalau misalkan Kesatria digabung sama Back Dancer gitu, karena jadi Kesatrianya nggak menonjol gitu. Nah, terus ada beberapa orang juga yang setuju dengan pendapatnya Cinta Laura, ada juga memang yang nggak setuju dengan Ada pro dan kontra. Iya. Kemudian ada dari ini Gracia Cinta. Ketukan nada dengan suaranya masih kejar-kejaran dan nggak pas, kurang menyatu. Oke, begini Gracia Cinta, klarifikasi dari Amelia. Jadi begini, sebenarnya kalau kita nyanyi itu, kalau ketukannya sama terus, sama kayak baris berbaris dong gitu. Jadi kita harus pakai feel, dimana kalau sama seperti kita ngomong kan nggak ada ketukannya tuh, nyanyi juga sama. Jadi kita seperti bercerita, kalau kita sesuai ketukan terus, orang bakalan ini mau pantun atau mau nyanyi gitu kan. Jadi memang dilambat-lambatin sedikit gitu. Terus siapa lagi nih? Sama ini juga
Tidak sesuai ritme, saling kejar-kejaran nada. Saya pikir Amelia belum bisa menyatu dengan nyawa lagu ini. Ya, mungkin nanti akan lebih diperbaiki lagi ke depannya supaya mungkin netizen Indonesia lebih bisa merasakan feel yang Amel rasakan gitu. Karena kita mau masuk ke dalam lagu, sebenarnya kalau kita perform kita nggak boleh nangis di atas panggung. Jadi kita harus masuk ke dalam lagunya, tapi kita tetap harus maintain supaya suara tetap bagus, nggak boleh emosional juga. Jadi meskipun kita kepengen nangis, ya nggak boleh nangis gitu. Walaupun kita feelnya masuk, kita tetap harus ditahan seperti itu supaya performance-nya tetap maksimal, suaranya tetap bisa nyampe tingginya, nggak serak, nggak habis, nggak ketelen kayak gitu. Pengen lihat Riza mainin Your Beautiful-nya James Blunt sambil tutup mata. Waduh, susah ya guys. Tapi ya mungkin kapan-kapan bisa sih, mungkin coba. Yang ketiga, lagu girl band Indomix Korea plus lagu daerah Bali yang diiringi oleh Kanismu. Keren banget. Thank you guys, ini pasti ada dimaksud laguku yang Cherry Bell plus ada lagu Janger itu ya waktu itu. Thank you guys udah komen yang membangun buat aku. Yang keempat, yang dilakukan Riza keren bagi yang ngerti musik dan susahnya main piano klasik. Tapi bagi orang awam yang sekedar main piano banyak orang bisa. Iya sih, bener sih. Bener sih. Ekspresinya lagi coba. Bener sih, tapi ya bener sih. Ya bener guys, bener. Udah ya tau komen aku bener. Komen negatif kan? Enggak lah. Tadi dia bilang semua orang main piano juga bisa gitu. Enggak, tapi bagi orang awam ya sekedar main piano banyak orang bisa, ya udah. Ya bener. Ngapain? Ya oke. Yang kelima guys, kalau ini skillnya emang bukan amatiran. Nah, bagus kan, bagus komennya. Makasih, tapi emang aku udah belajar piano dari umur 4. Dan aku dulu tuh kalau belajar juga sehari itu sekitar 6-8 jam. Ya semua itu ada jalannya sih guys, pasti butuh ketekunan juga dan kerja keras juga sih guys. Yang terakhir nih guys, ini lucu banget nih komentarnya. Mukanya mirip supir maut. Bagus. Supir maut itu apa gue gak tahu guys, tapi ini lucu sih. Ada nih, mamanya Gias gak bisa merangkul semua personel WSGV. Kalau mamanya Gias bisa merangkul mereka yang menangis pasti akan lebih keren. Aduh gimana? Gak bisa. Ya tangannya juga cuma 2. Tangannya cuma 5 orang yang. Dia bukan Luffy One Piece. Gak bisa serem kalau kerangkul semuanya ya. Kan judulnya aja dipertemukan dengan anak kandungnya, bukan anak angkut. Ini ada nih dari Fikri 24 official. Baru kali ini dance penguasaan panggung, dance latar, maksudnya back dancer kali ya. Lighting kompak banget, please, keren, ada panjang. Ya makasih udah Thank you. Apa ya? Kita tuh berusaha banget untuk kalau misalnya tampil, misalnya kalau dari tim kreatif kalian fokusnya ke dance-nya aja apa-apa. Tapi kita juga mikirin suasana lighting-nya, kita mikirin juga props-nya dan lain suasananya. Kayak nggak cuma kita nari aja gitu. Dan ya seneng sih dibilang kalau semuanya keren gitu kan. Berarti kita berhasil. Berarti kerja tim kreatif juga emang keren banget gitu, karena kita di sini juga dibantu. Kita punya konsep apa, kemudian tim kreatif mengarahkan gitu. Kayaknya kalau di televisi kayaknya kalau begini tuh gimana karena kan kita juga kurang pengalaman ya kalau dari televisi. Ternyata pas kita lihat juga, wow, itu keren banget ternyata ya, efek lampunya ini segala macamnya tuh kayak wow, emang benar-benar kerja bersama. Dan back dancernya juga, ini kan dibilang kita kompak banget kan. Nah itu keren banget, semangatnya keren, dan ke kitanya juga happy banget, bantuin sangat, welcome banget sama kita. Selama proses yang kemarin itu kita happy banget sih, dibantuin, didukung penuh. Dan bahkan pas kita tampil pertama kali, back dancer tuh di pinggir panggung tuh ikutan bantuin juga ya. Nyemangatin kita, sorak-sorai gitu. Itu jadi kayak keluargaan banget. Semakin kayak lebih nyala lagi ya. Karena juga kita berdua dari tim Kesatria dan back dancer saling mengasih energi positif sih sebenarnya. Jadi di penampilan kita ya luar biasa jadinya gitu. Karena prinsip Kesatria selalu siapapun yang bekerja sama-sama kita sama-sama harus menaruh hati di dalamnya, harus menjadi keluarga supaya karyanya juga bagus, bukan hanya bagus sebagai enak ditonton, tapi juga bagus nyampe ke hati.
Apalagi dah? Itu terus ada nih tiba-tiba netes air mata nonton ini kehadiran ibu untuk seorang anak. Poinnya harus yakin, percaya dan kerja keras. Buktikan kalau kita bisa sukses. Amin. Makasih ya, emang sih. Kita juga tidak akan bisa sampai sejauh ini kalau tanpa orang tua kita, guys. Jadi buat kalian semua, apalagi para netizen Indo, tetap harus hargai orang tua kalau pengen Sayangi orang tua kalian. Sayangi orang tua ya. Oh, Indonesia's Talents nggak cocok sama tipikal suara dia, lagunya jadi kurang grande. Ini lagu so big, sorry to say, maybe prefer bawain lagu Celine Dion atau Christina Perri. Oh, kalau menurut saya selera ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin nggak cocok aja kali ya, karena kan memang saya di sini adalah penyanyi seriosa. Jadi memang aku pingin bawain semua lagu itu dengan diversikan seriosa, jadi supaya orang-orang di Indonesia tuh juga ngerti, oh ternyata lagu ini juga bisa menerima seriosa juga gitu. Karena selama ini kan penyanyi seriosa tuh kurang bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia, selalu dipandang sebelah mata, sebelah wajah, kayak gitu. Ini komentar dari netizen tuh beda banget. KBL harus sampai grand final katanya. KBL. Coba dijelaskan KBL itu apa? KBL keren banget loh. Harus gini ya, baru tahu. KBL keren banget loh. Banyak banget yang ini, Bang. Banyak banget kekurangan detail-detail kecil problem di keseluruhan performnya, tapi kok pada ngangak doang, ngamut-ngamut terus dibayar. Hello, susah dan ancur banget kalau jurinya cuman cinta yang agak punya sedikit paham, tapi yang lain ampun deh, malah nggak ngasih regu yang bagus. Jurinya pada punya pemahaman basic tari gak sih, kok cuma ngangak-ngangak doang. Baru tahu, aku malah baru baca. Iya. Jadi sebenarnya gini guys, di Indonesia Mencari Bakat, kalau misalkan kita bakatnya hanya satu bidang aja, itu nggak akan menjadi interesting buat masyarakat Indonesia. Karena yang nonton televisi itu bukan anak-anak muda yang kerja kantoran, yang jarang yang nonton TV gitu. Anak-anak mudanya mungkin banyak dari ibu-ibu, dari nggak ketebak lah pokoknya. Iya, nggak ketebak segmentasi TV kan. Jadi kita harus bisa sebagai penari memasukkan unsur-unsur yang lain, unsur surprise, unsur story, drama. Kan pada suka drama kan Indonesia tuh ya. Biar lebih menarik juga kan. Iya. Karena tujuan kita sebenarnya di sini adalah untuk bilang kalau tari di Indonesia itu juga bisa masuk ke ranah yang jauh lebih populer lagi, lebih kekinian lagi gitu. Yang ini tumben ada yang nyinyir nih, bukan tumben sih, emang namanya juga ya di dunia sosial media. Katanya gini, tapi bukan nyinyir juga sih. Udah biasa juga kan. Ini aku kayak lebih ke bingung. Katanya dance-nya masih kurang bagus, tapi saya menghargai. Ya. Terima kasih. Terima kasih penghargaan. Kita bisa lebih keren lagi ya. Iya, analisa dari Herjanmu. Mungkin selera ya. Oh benar-benar Pak, selera benar-benar. Saya setuju. Kalau menurutku kurang ngena sih. Kalau materi vokal bagus banget, tapi eksekusinya menurutku kurang. Jadi ini klarifikasi dari aku. Jadi kita sebagai performer itu harus maintain muka cantik, suara bagus, gimana nyanyinya nadanya susah tapi dibikin kelihatan seperti gampang gitu kan. Jadi kemarin tuh memang aku pengen menampilkan wajah cantik. Selama ini kan kalau nyanyi jelek banget tuh di TV gitu, gitu. Penyanyi seriosa nggak pernah cantik guys. Jadi kemarin tuh aku pengennya menampilkan yang sosok yang cantik, yang anggun kayak gitu di lagu yang kemarin. Bukan berarti nggak susah ya guys, itu susah. Cuman kita maintain mimik muka tuh supaya tetap kelihatan cantik. Kemarin sempat disinggung juga sama Om Deddy. Coba deh WSGV sama Kesatria collab please min auto pecah. Amin. Kalau dari aku semoga collabnya di final. Ya, doakan saja ya para netizen dan para pemirsa semua. Iya. Kita tuh sering dapat komen dari dari alumni IMB Cari Bakat juga, Kak Cun dari Papua. Kak Cun tuh selalu komen kayak Neswan, terus ngasih komentar-komentar yang membangun gitu. Kadang-kadang ngasih saran juga untuk Kesatria harus lebih gimana lagi, karena Kak Cun udah tahu sepak terjangnya di IMB yang dan di TV itu seperti apa. Jadi terima kasih banyak buat Kak Cun dari Papua.
ini kita ada sebenarnya beliau ini sering banget komen, bukan sering sih, maksudnya kayak ada terus di komen-komen perform kita dari yang mulai Squid Game. Ya. Salah satu alumni Indonesia Mencari Bakat tahun 2010, berarti season berapa ya 2010? Namanya Kak Chun Funky Papua, dia tuh suka komen sama suka kasih masukan gitu. Nah ini aku lihat komen yang di konsep minggu kemarin ya, itu dia komennya nice one, masukkan aja hati-hati penyusunan musik dan juga penempatan blocking dengan gerakan harus pas biar dilihat bagus saat bergerak, tetap keren katanya. Terima kasih. Itu aku sempat baca ini kayak di sini ya, aku sempat baca waktu malam-malam minggu kemarin yang konsep kita yang Army, yang Squid Game, yang sama yang dia tuh ngelurusin komentarnya Cinta Laura, katanya Pak C ini tuh namanya dance comedy, katanya itu bukan dance competition full, tapi ini tuh ajang pencarian bakat, jadi emang harus di package seunik mungkin ya. Jadi sama Kak Chun tuh kayak dibela, alhamdulillah diluruskan, dan dia juga kasih input yang bagus juga buat dia. Oke, segitu dulu ya sesi baca komentar dalam Komedo. Komentar netizen Indo. Jangan lupa untuk mulai voting peserta favorit kamu dari hari ini sampai pada saat voting ditutup di hari Minggu. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Diary EB 2021 setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore hanya di insertlive.com. See ya Insertizen.